Halo teman-teman, welcome back to channel Arikun. Jadi, video kali ini gua akan memperkenalkan sebuah kamera yang baru aja gua adopsi baru-baru ini. Apa sih kamera yang baru gue adopsi ini? Ini adalah sebuah kamera mini yang mana sudah keluar dari tahun 2018, baru gue adopsi di tahun ini, khususnya di bulan ini. Tanpa berlama-lama, ini adalah kameranya. Kameranya masih berada dalam case-nya, sekarang gue akan keluarkan. Kalian semua pasti bisa tebak, ini adalah DJI Osmo Pocket. Ini adalah DJI Osmo Pocket generasi pertama yang keluar di tahun 2018 dan baru gue adopsi di tahun 2024. Jadi ada gap berapa tahun sampai gue baru memiliki kamera ini. Sebelum gue mulai, gue akan membreakdown sedikit apa sih spesifikasi dari kamera kecil ini. Pada akhir video kalian akan mendapatkan jawaban. Sebenarnya wise nggak sih gue masih ngambil kamera sejadul 2018 yang padahal udah keluar generasi paling barunya itu generasi ketiga, tapi gue masih ngambil yang generasi pertama. For your information, gue dapetin kamera ini dengan harga 1,8 juta dengan kondisi barang second. Di sini kita akan membahas spesifikasinya terlebih dahulu dan gue akan tunjukin sebuah footage kamera ini akan kita bandingkan dengan 3 line of businessnya DJI yang mana juga berperan dalam produk gimbal kamera. Kita akan membandingkan kamera ini dengan kamera HP iPhone 12 mini dengan kamera Lumix GX85 yang memiliki in-body image stabilization atau IBIS. Lalu kita akan memasangkan gimbal DJI Ronin SC pada GX85 dan juga akan menggunakan gimbal DJI Osmo Mobile SE ke kamera HP iPhone 12 mini yang juga memiliki electronic image stabilization. Kamera ini memiliki sensor 1:2,3 inci CMOS dengan 12 megapiksel. Lalu kamera ini juga memiliki lebar FOV sebesar 80 derajat yang which is tidak terlalu wide yang memang gua butuhkan. Kamera ini juga memiliki bukaan lensa sebesar f2.0. Untuk ISO dari kamera ini memang tidak besar, yaitu dari 100 hingga 3200 saja. Lalu kelebihan dari kamera DJI Osmo Pocket ini adalah kameranya sudah dilengkapi dengan 3-axis gimbal stabilization. Lalu untuk resolusi kamera dari DJI Osmo Pocket ini sudah up to 4K dengan 60 fps dan paling minimum adalah 1080 dengan 60 fps. Meskipun kamera DJI Osmo Pocket ini sering digunakan hanya untuk video, tapi kamera sekecil ini juga bisa digunakan untuk foto dengan kualitas gambar 12 megapiksel. Lalu sebenarnya kamera ini tidak dilengkapi dengan colokan untuk mikrofon eksternal. Namun dengan kita menggunakan sebuah adapter dari DJI USB-C to AUX adapter, kita dapat menggunakan mic eksternal yang mana dapat kita sambungkan untuk menggunakan kamera secara profesional juga. Untuk kapasitas baterai, memang kapasitas baterai ini tidak cukup besar, hanya sebesar 875 mAh. Namun untuk durasi rekaman yang dapat digunakan sampai baterainya habis, udah pernah gue gunakan itu sebanyak 160 menit, yaitu cukup 2 jam lebih. Kamera ini juga dilengkapi oleh sebuah LCD yang tidak terlalu besar, namun cukup untuk kita dapat melihat dan mengontrol apa saja yang ingin kita lakukan, karena LCD ini sudah dilengkapi dengan touchscreen. Ukuran LCD-nya hanya sebesar 1,08 inci. Lalu untuk penyimpanan dari kamera ini hanya up to 256 GB menggunakan micro SD. Selanjutnya untuk konektivitas kita dapat menggunakan data port yang ada di tengah yang dapat kita lihat di sini. Saya menggunakan Lightning port karena HP saya menggunakan iPhone. Untuk kalian yang menggunakan Android dapat menggunakan adapter data port dengan USB-C. Lalu selain dari data port kita juga dapat mencolokkan kabel USB-C, which is dengan kita menggunakan USB-C to Lightning kita juga dapat mencolokkan ke HP kita, ke iPhone atau ke iPad menggunakan colokan Lightning kabel tanpa harus menggunakan adapter yang ada di sini. Selain dari hanya khusus kabel, kita juga dapat membeli sebuah wireless module yang kita dapat menyambungkan konektivitas kamera DJI Osmo Pocket ini kepada gadget kita menggunakan via Bluetooth. Selanjutnya gue pengen menjelaskan ada fitur-fitur yang dapat ditawarkan dari DJI Osmo Pocket ini, yaitu yang pertama ada Active Track, lalu ada Motion Lab, kemudian ada mode panorama 3x3, lalu ada mode Time Lapse dan ada mode FPV mode yang mana kita dapat merekam dari
landscape, kita bisa menjadi portrait. Cukup sekian kita membahas tentang spesifikasi dari kamera ini. Selanjutnya gue akan menunjukkan sebuah video dengan perbandingan DJI Osmo Pocket versus iPhone 12 mini versus Lumix GX85 dengan keadaan berjalan dan keadaan berlari, dengan keadaan menggunakan gimbal dan keadaan tanpa menggunakan gimbal atau handheld. Karena DJI Osmo Pocket sudah dalam kondisi ada gimbal, maka kita hanya akan merecord dalam kondisi berjalan dan berlari. Oke, cukup sekian. Bagaimana menurut kalian stabilisasi dari DJI Osmo Pocket ini setelah dibandingkan dengan iPhone 12 mini, dengan Lumix GX85, dengan IBIS-nya? Apakah menurut kalian DJI Osmo Pocket ini masih worth it? Kalian coba sampaikan pendapat kalian. Apabila kalian ada yang punya DJI Osmo Pocket generasi kedua atau generasi ketiga, kalian boleh komen di kolom komentar. Kalian boleh pamer video hasil tangkapan kalian dengan menyertakan link video. Buat kalian yang masih sedang mencari kamera untuk vlogging atau untuk outdoor activity, kalian boleh mencoba mencari DJI Osmo Pocket yang ini. Masih banyak di marketplace. Meskipun dalam kondisi second, gimbal ini masih sangat-sangat worth it menurut gua di tahun 2024. Cukup sekian video gua kali ini. Jangan lupa untuk berikan like apabila kalian suka video seperti ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian yang apabila masih sedang bingung atau dilema ingin mengambil kamera atau ingin menggunakan uangnya membeli kamera hanya untuk vlogging atau untuk kamera berolahraga. Silahkan kalian coba berikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.